Kita ke informasi selanjutnya, Ketua KPK Firly Bahuri resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya usai melakukan gelar perkara di Polda Metro Jaya pada Rabu malam. Hasil dari gelar perkara, polisi menemukan bukti-bukti yang cukup untuk penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri atas kasus pemerasan atau penerimaan gratifikasi dan janji terkait penanganan kasus hukum di Kementerian Pertanian pada kurun waktu 2020-2023. Selain menetapkan Firly sebagai tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen penukaran falas senilai 7,4 miliar rupiah. Selain itu, polisi juga menyita pakaian, sepatu hingga pin yang digunakan Syahrul Yassin Limpo saat bertemu dengan Firly di GOR pada Maret 2022. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Bagaimana tanggapan mantan Ketua Wadah Pegawai dan juga penyidik KPK Yudi Pramono terkait penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo? Sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Yudi. Bagaimana pendapat Anda mengenai penetapan tersangka Firly Bahuri? Ya, tentu ini merupakan klimaks ya dari desakan masyarakat kepada Polda Metro Jaya, dan Polda Metro Jaya sudah membuktikan bahwa mereka bekerja secara profesional, bahwa ini adalah murni penegakan hukum ya, bahwa ketika tersangka sudah berhasil ditemukan itu berarti pertama proses pencarian dan pengumpulan barang bukti itu sudah semakin banyak dan semakin kuat, sehingga tindak pidana yang terjadi itu juga semakin terang. Oleh karena itulah maka yang sekarang berarti ketika Pak Firly sudah menjadi tersangka, maka yang pasti adalah yang bersangkutan itu sudah nonaktif ya dari KPK, diberhentikan sementara. Tentu nanti akan ada kepres ya dari Pak Presiden. Namun yang pasti setelah drama-drama yang terjadi selama ini ya, mulai dari mangkirnya Pak Firly gitu kan, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain gitu, termasuk kemarin konferensi pers membela diri bahwa ini adalah serangan koruptor, ya itu tidak terbukti. Yang terbukti adalah bahwa yang bersangkutan atau Pak Firly ini menjadi tersangka dalam dugaan ada 3 pasal yang saya lihat. Pertama terkait dengan gratifikasi pasal 12B huruf besar. Kemudian yang kedua terkait dengan pemerasan pasal 12E Undang-Undang Tipikor, termasuk juga pasal 11. Namun yang menarik adalah untuk pertama kalinya kita mendengar terkait dengan adanya unsur ya uang ya, di mana barang buktinya sudah disampaikan tadi malam terkait dengan adanya transaksi falas sebesar 7,4 miliar kalau tidak salah. Artinya bahwa sudah sempurna lah delik-delik unsur-unsur terkait dengan pemerasan. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Yudi, setelah penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka, lalu bagaimana langkah yang akan diambil oleh institusi KPK? Ada 2 ya, terkait dengan KPK-nya sendiri ya, terkait dengan penanganan kasus saya pikir tidak menjadi kendala ya, karena KPK adalah kolektif kolegial
dan penyidik pun juga pasti tetap akan bekerja profesional menuntaskan kasus-kasus yang telah mereka tangani. Yang kedua, Dewan Pengawas KPK, di mana kita berharap bahwa sudah saatnya Dewas tegas, selamatkanlah KPK dengan ketua KPK yang menjadi tersangka kasus korupsi. Ini kan pertama kalinya terjadi, ya kan? Kemudian kasusnya korupsi lagi. Fungsinya KPK, core kompetensinya KPK. Oleh karena itu kan Dewas sekarang sudah bergerak nih, ya kan? Jangan lagi dicap bahwa Dewas itu adalah pembela pimpinan KPK. Ini buktinya sudah terang benderang di pidananya seperti itu. Nah, sekarang Dewas tinggal masuk ke etiknya, yaitu patut atau tidak patutnya. Dan saya pikir dengan ditetapkannya Pak Firly sebagai tersangka dan nonaktif, Dewas juga harus lebih berani ya untuk kemudian menyidangkan yang bersangkutan terkait dengan dugaan pelanggaran etik seperti itu, Pak. Pak Yudi, ini untuk penegasan saja, ini artinya ini untuk Firly Bahuri ini masih nonaktif, namun masih statusnya ini masih sebagai ketua KPK. Lalu bagaimana ia bisa bekerja sebagai ketua KPK sementara statusnya sudah menjadi tersangka begitu? Ya, kita tahu ya bahwa Pak Firly ini kan dia bermain secara formil ya. Dia tahu bahwa ketika dulu proses sudah penyidikan, dia kalau nggak mundur dia tetap bisa menjadi pimpinan KPK. Yang kita tahu menjadi alasan dia untuk mangkir lah, ada tugas dari KPK lah. Nah, ketika sekarang sudah menjadi tersangka gitu kan, artinya dia tidak boleh lagi ikut dalam ekspos kasus misalnya, ataupun kegiatan-kegiatan KPK karena sudah nonaktif gitu kan. Jadi dia tidak boleh lagi terlibat nih dalam kegiatan kedinasan KPK. Ya dia harus tetap ngantor gitu ya. Tetapi ya dia tidak ngantor misalnya kemudian melaksanakan tupoksi KPK. Ya, jadi dia tidak boleh melakukan apapun seperti itu. Ya, Mas Yudi, Anda pernah berada dalam institusi KPK. Bagaimana Anda melihat kinerja dari Dewan Pengawas KPK? Sepertinya ini agak terlambat nih, karena lebih didahului oleh Polda Metro Jaya, Mas. Ya, itulah yang saya khawatirkan gitu ya, bahwa Dewas itu sekarang akhirnya menunggu ya. Nah, kalau sudah menunggu ini, kemudian Polda sudah bergerak cepat menetapkan tersangka, kalau masih juga nanti ya terhadap ketua KPK ini nanti vonisnya ketika sidang etik adalah tidak bersalah, kita mau bilang apa lagi? Walaupun memang saya juga tidak terlalu berharap, Mbak. Kenapa? Karena pertama, Dewas ini selalu mengatakan bahwa mereka itu tidak punya kemampuan seperti penegak hukum, menggeledah, daya paksa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya fakta yang terjadi malah seolah-olah membela pimpinan KPK. Kita tahu yang terbaru misalnya Pak Johanis Tanak sudah dibawa ke sidang etik gitu kan, malah ternyata dibukti tidak bersalah melakukan hubungan dengan pihak berperkara. Ini kan malah aneh seperti itu. Namun sekali lagi ya, inilah sudah saatnya Pak Dewas gitu kan, Ibu Dewas, selamatkanlah KPK, tolonglah. Ini kan walaupun kalian diperpanjang sampai 1 tahun lagi gitu, tetapi ingat loh, KPK sampai selamanya ya kan, artinya bahwa nama baik KPK dipertaruhkan di sini. Ingat, goncangan pimpinan KPK, ketua KPK menjadi tersangka ini, itu pasti sangat terasa sekali terhadap kepercayaan masyarakat yang kemarin sudah merosot, sekarang tambah merosot. Dan saya tahu bahwa sebelumnya KPK juga punya permasalahan internal terkait dengan pegawai KPK, misalnya pungli di rutan yang melibatkan puluhan pegawai KPK misalnya, ataupun yang terlibat dalam dugaan korupsi PPD gitu kan. Artinya bahwa cara menyelamatkan KPK ada dua: hukum tegas para pelaku etik yang bersalah gitu ya. Kemudian yang kedua, entah itu pimpinan pegawai, yang kedua ya adalah meningkatkan kinerja gitu kan, menangkap para koruptor lagi. Karena kita tahu bahwa pemberitaan lebih banyak menyoroti negatifnya terkait dengan dugaan pemerasan pimpinan KPK dibandingkan dengan KPK menangkap A, OTT B, menyita puluhan miliar dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya dan juga pemberian keterangan pada kami. Ya.